Suatu bodhisatwa terlahir sebagai seekor gajah putih besar yang tinggal di sebuah hutan besar. Ketiga sisi hutan ini berbatasan dengan gurun pasir. Sisi yang satu lagi dengan punggung gunung. Sebuah danau besar yang tertutupi teratai aneka macam membuat hutan ini menjadi tempat tinggal yang layak dan nyaman. Hutan ini jarang diketahui manusia, dan suara manusia hampir tak pernah terdengar di dalamnya. Di sini, raja para gajah tinggal dalam penyunyian. Daun dan cabang pepohonan menjadi makanannya, air danau sebagai minumannya. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di pinggir hutan, ia mendengar di kejauhan suara orang-orang yang tampaknya sedang berada dalam masalah besar. Ia mendengarkan dengan saksama dan menyimpulkan bahwa mereka pastilah telah tersesat di gurun pasir. Mungkin orang-orang ini tersesat di gurun pasir atau terusir oleh titah raja, dan kini mereka menderita karena rasa lapar dan haus. Aku harus menghampiri mereka dan melihat apa yang bisa kulakukan, pikirnya. Dan segera saja ia berlari menuju sumber suara. Karena gurun pasir hampir tak memiliki pohon, ia bisa mengarahkan pandangannya sampai kejauhan. Dan pada satu titik, terlihat olehnya sekelompok orang yang sedang menangis dan mengerang, yang pastinya tersisa oleh rasa lapar, haus, dan letih. Orang-orang ini, yang jumlahnya sekitar 700, pada awalnya terkejut ketika melihat seekor gajah putih berlari ke arah mereka. Tapi karena terlalu lemah untuk melarikan diri, mereka tak beranjak dari tempatnya dan pasrah saja bila akhirnya gajah ini melindas mereka. Ketika gajah putih melihat ketakutan dalam diri mereka, ia berseru dalam suara manusia yang lembut, "Jangan takut, aku tak akan mencelakai kalian." Orang-orang ini melihat gajah putih dengan perasaan kaget dan takut. Namun, mereka melihat sorot kebaikan di matanya dan mendengar suara lembutnya, sehingga akhirnya ketakutan mereka pun reda. Ia pun mengangkat belalainya sebagai ungkapan menyapa. Gajah putih berkata pada mereka, "Bagaimana kalian bisa sampai berada di tempat seperti ini? Apa yang membawa kalian ke tempat ini, yang terasing dari masyarakat manusia?" Seorang di antara mereka menjawab, "Kami telah terusir dari negeri kami oleh seorang raja lalim. Ada 1.000 orang yang dihukum buang di sini. 300 dari kami telah mati, dan sisa 700 orang yang kini bertahan juga tinggal menunggu ajalnya. Kami telah lelah untuk pergi lebih jauh, serta kekurangan makanan dan air. Bisakah engkau membantu kami? Bisakah engkau menunjukkan pada kami tempat berlindung dan mencari makanan?" Gajah putih menjawab, "Hatiku bersedih karena nasib kalian. Raja kalian pastinya tak pernah belajar tentang derita rasa lapar dan kematian. Karena jika tidak, tak mungkin ia tega mengirim kalian ke gurun pasir. Oh, penderitaan kebodohan." Ia lalu berpikir, "Bagaimana aku dapat menolong orang-orang malang yang kelaparan ini, yang begitu berharap padaku? Bahkan jika bisa mencapai hutan, bagaimana mereka bisa menemukan makanan yang cukup di sana? Jika aku memberikan tubuhku, mereka akan dapat bertahan hidup sampai berhasil mencapai pegunungan, menetap di sana dan memulai hidup baru."
Aku akan menolong mereka dengan memberikan tubuhku. Selagi ia berpikir keras, mereka mulai memohon-mohon dengan menyembah padanya, agar bersedia menunjukkan tempat berlindung dan mencari makanan. Ia melihat mereka dengan air mata belas kasihan yang berlinang deras, mengangkat belalainya dan menunjuk ke punggung gunung, lalu berkata, "Berjalanlah ke arah sana. Kalian akan menemukan hutan dan danau besar yang dipenuhi teratai. Puaskan dahaga kalian di sana dan beristirahatlah. Ketika sudah cukup pulih, berjalanlah ke kaki gunung. Di sana kalian akan menemukan bangkai seekor gajah yang terjatuh dari punggung gunung. Ambil dagingnya dan puaskan rasa lapar kalian. Simpan sisanya sebagai bekal di perjalanan, pakai ususnya sebagai kantung air. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah mencapai lembah yang berada di balik gunung. Di sana, kalian dapat menetap dan memulai hidup baru. Ikuti nasihatku, dan segeralah berangkat." Setelah mengucapkan kata-kata yang menyenangkan ini, ia pun berlari sekencang-kencangnya ke balik punggung gunung. Ia telah menetapkan bahwa Danau Teratai akan menjadi sumber minuman bagi rombongan yang kelaparan tersebut, dan tubuhnya sebagai sumber makanan. Tiba di puncak gunung dengan tebing curam di bawahnya, Gajah Putih berhenti sejenak dan berpikir, "Meski tak mampu meraih nirwana saat ini melalui pengorbanan diriku, namun bila aku dapat menjadi makanan bagi mereka yang kelaparan, aku setidaknya bisa menolong mereka terbebas dari penderitaan samsara yang saat ini mereka alami." Dengan hati gembira, ia lalu terjun ke tebing, dan diceritakan bahwa ketika terjatuh, tubuhnya bersinar bak awan musim gugur atau rembulan yang terbenam di balik gunung. Gunung bergetar dan bumi berguncang. Mara si penggoda serta para dewa hutan berdecak dalam kekaguman, menunjuk ke atas, dan pada saat bersamaan hujan bunga bertabur ke tubuhnya yang telah remuk. Himne-himne pujian memenuhi udara selagi para dewa hutan mengitari jasadnya, menundukkan kepala mereka dengan penuh hormat di hadapan ia yang rela mengorbankan dirinya demi makhluk lain. Sementara itu, 700 orang yang kelaparan telah berjalan sesuai arah yang ditunjuk Gajah Putih, dan mereka akhirnya tiba juga di Danau Teratai. Di sana, mereka memuaskan dahaga dan menyegarkan tubuh dengan air dingin serta memakan akar teratai dengan rakus. Setelah beristirahat sejenak, mereka segera pergi mencari mayat gajah. Tak jauh dari danau, mereka menemukan jasad seekor gajah yang tampaknya mati beberapa saat lalu. Jasad ini diselimuti aneka macam bunga. Orang-orang yang melihatnya berdiri dengan keheranan dan sebagian berseru, "Tidakkah jasad ini terlihat seperti gajah yang datang ke kita dan membantu kita keluar dari gurun pasir?" Yang lain berteriak, "Oh, pastinya kita tak boleh memakan tubuh dari ia yang telah menyelamatkan nyawa kita." Ya, ini adalah gajah yang sama," kata yang lain. "Lihatlah sepasang gading luar biasa seputih salju yang kini telah tertutupi debu, dan belalai raksasa yang dipakainya untuk menunjukkan arah pada kita. Jadi, ia telah mengorbankan dirinya demi kita. Persahabatan yang agung, belas kasihan tak terbatas."
Yang lain menyahut, ia pastinya sedang menuju menyempurnakan diri. Siapakah kira-kira gurunya di hutan ini? Kita tak bisa memakan ia yang telah mengorbankan dirinya demi kita. Kita harus melakukan kremasi terhadapnya, laksana proses kremasi seorang raja. Namun, yang lain menimpali. Ia telah menuntun kita ke tempat ini dan menyuruh kita memakan dagingnya untuk menyelamatkan nyawa kita. Marilah kita ikuti semua perintahnya. Kalau tidak, pengorbanan yang dilakukannya akan sia-sia. Mari kita makan dagingnya dan kemudian membakar sisa layaknya mengkremasi kerabat sendiri. Demikianlah mereka akhirnya memakan dagingnya dan memakai ususnya sebagai kantung air serta membakar sisanya layaknya proses kremasi seorang raja. Mereka tiba di lembah subur di balik punggung gunung dengan selamat. Sejak saat itu, mereka memuja patung gajah putih sebagai penuntun dan pelindung mereka. Di lembah Gajah Putih, kisah penyelamatan mereka dari gurun pasir terus diceritakan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah yang saya sampaikan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kita harus rela berkorban demi kebaikan dan harus bersyukur apa yang sudah kita miliki. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Setelahnya, terimalah salam meta dari saya, Sotihotun Namo Buddhaya.